Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan Juru Selamat kami. Di saat ini kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan Allah, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dengar tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi firman-Mu menjadi bagian di tengah-tengah hidup, kerja, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Efesus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15 dengan perikop pembacaan perlengkapan rohani. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju siarakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, tetap teguh di dalam Tuhan. Tema kita, tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita baca dari Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15, maka bagian firman Tuhan ini berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah. Maka ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari ayat 14 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang ke-15. Bagian pertama itu berbicara tentang ikat pinggang kebenaran. Bagian pertama dari bagian firman Tuhan dibicarakan tentang ikat pinggang kebenaran. Pertanyaannya bagi kita, apa yang dimaksudkan bagian ini? Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lihat bahwa seseorang menggunakan ikat pinggang supaya celana atau roknya tidak longgar atau tidak jatuh. Artinya ini soal harga diri. Maksudnya dari bagian firman Tuhan ini, hidup kita setiap saat itu ada di dalam kebenaran dan harus selalu menyatakan kebenaran. Sebab Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah sumber kebenaran, jalan kebenaran, bahkan kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu, hidup dan beritakanlah selalu kebenaran dalam semua keadaan kehidupan kita. Itu berarti bahwa kita hidup dan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Lalu yang kedua, berbaju syarah keadilan. Berbaju syarah itu ibarat atau seperti rompi. Tujuannya melindungi dada. Maksudnya setiap kita diingatkan untuk selalu menjaga hati kita. Sebab apa yang di hati kita itu juga yang akan nampak pada kata-kata, sikap, dan seluruh tindakan hidup kita. Karena itu kita patut untuk selalu menjaga hati kita. Lalu yang ketiga, kasut kerelahan. Tanpa kerelahan kita akan melakukan sesuatu dengan terpaksa, merasa terbeban, atau sekedar kewajiban, bahkan bisa juga dengan sungut-sungut, atau kita dapat hitung untung ruginya dan sebagainya. Sebaliknya, jika kita melakukan segala sesuatu dengan kerelahan, maka akan dilakukan dengan sukacita dan syukur. Bapak Ibu kekasih Tuhan, khusus pada ayat ini, kerelaan itu terkait dengan memberitakan Injil damai sejahtera. Karena itu hendaknya setiap kita mau selalu memberitakan Injil dengan penuh kerelaan hati.
Ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita tidak memberitakannya karena terpaksa. Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan kerelaan hati, supaya firman Tuhan yang kita sampaikan menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya, tetapi juga menjadi berkat bagi kita yang menyampaikannya. Sebab saya percaya bahwa firman-firman Tuhan yang kita sampaikan adalah firman Tuhan yang realita, yang terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu dan saya, kita hidup menjalani hari-hari hidup kita, biarlah kita hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan mau bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Secara khusus hari ini, kita hidup dengan ikat pinggang kebenaran. Hidup menjalani hari-hari hidup ini harus kebenaran. Kita melakukan hal-hal yang benar. Lalu yang kedua, berbaju syara keadilan. Kita harus melakukan keadilan kepada orang lain, maka saya percaya juga keadilan itu kita akan peroleh. Lalu yang ketiga, dengan kerelaan hati, menjalani hidup memberitakan firman Tuhan, menjalaninya dengan penuh sukacita, supaya damai sejahtera Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang mendengarkannya, bahkan kita yang menyampaikannya. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang hidup ini. Teristimewa dari terbitnya matahari, kami boleh menikmati semua yang telah Tuhan buat bagi kami. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ketika firman Tuhan kami dengar, kami memberi hidup kami, dipimpin, dituntun, dipelihara oleh firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin, dan firman-Mu biarlah menjadi realita dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.